bahwa gempa ini dipicu oleh adanya deformasi batuan pada bidang kontak antara lempeng Pasifik dan Eurasia yang berada di dasar laut. Gempa ini berkekuatan 8,7, memang kawasan tersebut secara historis memang terbiasa terjadi gempa-gempa besar megatrust semacam ini, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa gempa megatrust yang disampaikan selama ini bukanlah sesuatu yang harus diragukan, tetapi merupakan ancaman nyata. Ini juga terjadi, meskipun ini terjadi di Rusia Timur. Nah, terkait dengan kekuatan gempa ini, memang akumulasi medan tegangan yang terkandung itu sudah terakumulasi sejak lama, dan ketika stres melebihi batas elastisitas batuan maka rilis menjadi gempa 8,7. Dan karena kekuatannya, maka dia akan menimbulkan deformasi yang berdampak perubahan kolom air laut dengan kekuatan besar, sehingga terjadilah pergerakan massa air laut. Jadi tsunami itu bukan gelombang laut, tapi massa air yang berpindah dan bergerak. Itulah tsunami. Nah, semakin jauh tentu saja energinya semakin melemah ya. Tapi yang pasti kita akan terus memonitor dampak-dampak tsunami-nya, dan seperti Pak Dr. Abdul Muhari sampaikan, meskipun di Indonesia itu statusnya waspada, akan tetapi kita harus mewaspadai faktor-faktor lokal seperti teluk-teluk yang sempit itu berpotensi terjadi amplifikasi gelombang tsunami, sehingga dia akan terjadi peningkatan ketinggian. Bisa jadi lebih dari 50 cm, itu yang disebabkan. Dan dari berbagai kasus, tsunami 50 cm itu bisa berdampak merusak dan bisa menimbulkan korban jiwa. Sebagai bukti, pada tahun 2011, tsunami Tohoku Jepang yang juga dampaknya sampai di utara Papua dan di Jayapura terjadi tsunami yang cukup signifikan sehingga menimbulkan korban jiwa 1 orang. Nah, apalagi tadi ya ditanyakan, apalagi Mbak ya? Kenapa sampai itu? Karena kekuatannya besar, dan itu memberikan daya dorong impuls gelombang tsunami yang cukup jauh dampaknya, sehingga sampai di wilayah Indonesia. Berhubungan dengan magnitudo yang terjadi sebagai pembangkit gempanya, dan deformasi yang terminan deformasi yang terjadi di dasar laut. Demikian, Mbak. Ada lagi, Mbak? Cukup. Pak Am, silakan tambahin, Pak. Ya, silakan Pak Kapus Datin menambahkan. Mohon izin, Pak Ses, menambahkan satu lagi pertanyaan tadi ya, sebenarnya untuk Pak Daryono. Apakah ada catatan historis tsunami lintas negara sebelumnya yang mencapai Indonesia dengan pola serupa? Untuk kawasan Indonesia Timur itu sebenarnya dengan tsunami saat ini itu sudah setidaknya 6 kali ya. Yang paling signifikan adalah tsunami Chili 1960, itu juga terdampak di Teluk Piotefa, Papua. Kemudian tsunami 2011 dari Tohoku, kemudian saat ini tsunami Kamchatka, dan ada beberapa tsunami kecil dari Jepang yang juga sampai ke Indonesia. Tetapi dalam konteks ini, Indonesia itu tidak hanya menjadi negara yang terdampak, tetapi juga negara yang dalam tanda kutip mengekspor gelombang tsunami-nya. Kita tahu tsunami 2004 itu berdampak hampir ke seluruh negara di Samudra Hindia. Kemudian tsunami Biak 1996 itu juga berdampak sampai ke Jepang. Jadi ini sebenarnya dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, dari timur ke barat, 2 basin samudra ini, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, merupakan daerah-daerah yang memang tsunami lintas samudra itu sering terjadi dalam konteks tsunami. Demikian Pak, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Kapus Datin, Pak Dr. Abdul Muhari. Mungkin juga terima kasih pada Pak Dr. Daryono